gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. 1. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dan saling menolong. 2. Manfaat gotong royong antara lain. A. Menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan mempunyai sifat kekeluargaan. B. Membina hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat sekitar. C. Menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. D. Mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan. E. Meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menuntaskan suatu pekerjaan. F. Meningkatkan produktivitas kerja. 3. Tujuan gotong royong untuk menjalin persatuan, kebersamaan, dan asas tolong-menolong. 4. Gotong royong terbagi menjadi berbagai jenis, seperti kerja bakti, tanggap bencana, musyawarah, panen raya, dan belajar bersama-sama. 5. Gotong royong memiliki nilai-nilai gotong royong yang terkandung di dalamnya. Di antaranya yaitu persatuan, kesatuan, sosialisasi, sukarela, tolong-menolong, kekeluargaan. 6. Gotong royong bisa dilakukan di berbagai lingkungan, seperti lingkungan rumah, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 1. Pengertian gotong royong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gotong royong adalah bekerja bersama-sama dan saling menolong. Gotong royong merupakan bentuk kerjasama untuk mencapai suatu yang diinginkan. Gotong royong adalah salah satu ciri khas yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara garis besar, gotong royong tertuang pada Pancasila dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Gotong royong telah mendarah daging dan bahkan menjadi kepribadian bangsa, serta sebagai budaya yang sudah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat yang hampir semua daerah di Indonesia menanamkan nilai gotong royong. 2. Manfaat gotong royong. Manfaat dan tujuan dari gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat antara lain: A. Menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan mempunyai sifat kekeluargaan. B. Membina hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat di sekitar. C. Menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. D. Mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan. E. Meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menuntaskan suatu pekerjaan. F. Meningkatkan produktivitas kerja. 3. Tujuan gotong royong. Gotong royong adalah salah satu kegiatan yang memiliki tujuan yang diwujudkan dalam bentuk tindakan ataupun perilaku secara individu. Mereka akan bersatu untuk melakukan sebuah kegiatan secara bersama-sama demi kepentingan bersama tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Berikut tujuan gotong royong. A. Persatuan. Persatuan yang tercipta dari adanya kegiatan gotong royong juga mampu melahirkan persatuan antar warga. Dengan adanya persatuan tersebut, masyarakat akan menjadi lebih dekat, kuat, serta mampu menghadapi permasalahan yang muncul di lingkungan tempat tinggal. B. Kebersamaan. Tujuan dari gotong royong adalah akan cerminan akan kebersamaan yang diciptakan dalam lingkungan masyarakat. Artinya, masyarakat secara sukarela dan bersama-sama membantu orang lain maupun untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan bersama. C. Asas tolong-menolong. Tujuan dari gotong royong adalah menumbuhkan sikap saling membantu antar masyarakat, di mana orang-orang mau membantu dan menolong orang lain yang membutuhkan. Pertolongan merekalah yang nantinya akan memberi manfaat bagi orang lain dan juga diri sendiri. 4. Jenis-jenis gotong royong. Gotong royong terbagi menjadi berbagai jenis, seperti A. Kerja bakti. Kerja bakti adalah sebuah kegiatan bersama dalam suatu lingkungan sosial masyarakat sekitar. Kegiatan ini merupakan suatu wujud untuk bisa meningkatkan rasa saling tolong-menolong dan peduli antar sesama. B. Tanggap bencana. Tanggap bencana adalah sebuah respons dari masyarakat untuk saling bekerja sama dalam kondisi terkena suatu musibah. Kegiatan tanggap bencana tersebut terbentuk dari rasa peduli masyarakat sekitar, guna membantu sesama yang sedang berada dalam keadaan sulit. C. Musyawarah. Musyawarah adalah sebuah media guna mencapai mufakat dan berkumpul dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah dan mengambil suatu keputusan secara bersama-sama. Dengan musyawarah, masyarakat dapat saling bertukar pikiran dan pendapat dengan tujuan mencapai mufakat yang diharapkan serta saling menguntungkan semua pihak.
D. Panen raya. Panen raya adalah kondisi musim panen dengan skala besar dari seluruh jenis pertanian. Musim panen ini umumnya terjadi dalam jangka waktu 1 tahun 2 kali atau tergantung pada jenis tanaman yang ditanamnya. E. Belajar bersama-sama. Belajar bersama juga termasuk ke dalam jenis gotong royong, di mana seorang pelajar dan mahasiswa berusaha menyelesaikan materi sulit secara bersama-sama sampai selesai, serta melakukan implementasi ilmu sebaik mungkin. 5. Nilai-nilai gotong royong. Gotong royong memiliki nilai-nilai gotong yang terkandung di dalamnya. Di antaranya yaitu A. Persatuan. B. Kesatuan. C. Sosialisasi. D. Sukarela. E. Tolong-menolong. F. Kekeluargaan. 6. Karakteristik gotong royong. Gotong royong mempunyai beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. A. Gotong royong adalah salah satu sifat dasar yang menjadi unggulan orang-orang Indonesia dan tidak dipunyai oleh warga negara lain. B. Dengan adanya gotong royong, banyak orang mempunyai rasa peduli yang tinggi dan juga terciptanya kebersamaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. C. Gotong royong sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Di dalam kegiatan gotong royong seluruh kegiatan dan pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, tidak membeda-bedakan maupun memandang kedudukan serta derajat seseorang. D. Gotong royong juga memiliki makna yakni saling membantu guna mencapai sebuah kerukunan dan juga kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dalam masyarakat. E. Kegiatan gotong royong juga dilakukan secara sukarela sehingga tidak mengharapkan imbalan maupun balasan apapun. 7. Gotong royong di berbagai kehidupan. Gotong royong bisa dilakukan di mana saja tempatnya. Berikut adalah beberapa contoh gotong royong yang bisa dilakukan. Antara lain: A. Dalam lingkungan keluarga. Gotong royong dalam lingkungan keluarga, seperti 1. Gotong royong membersihkan kamar mandi. 2. Gotong royong membersihkan rumah. 3. Gotong royong mengepel lantai. 4. Gotong royong membantu ibu menyiapkan makanan. B. Dalam lingkungan sekolah. Gotong royong dalam lingkungan sekolah, seperti 1. Membersihkan kelas secara bersama-sama. 2. Mengerjakan kegiatan kerja bakti, misalnya membersihkan halaman sekolah secara bersama-sama. 3. Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama dan adil. C. Dalam lingkungan masyarakat. Gotong royong dalam lingkungan masyarakat, seperti 1. Gotong royong dalam membangun masjid. 2. Gotong royong mengerjakan kegiatan pertanian, misalnya bertanam dan memanen hasil pertanian. 3. Gotong royong ketika memperbaiki rumah. 4. Kerja bakti membersihkan lingkungan desa. 5. Gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa. Aku bisa kerjasama dengan temanku. 1. Kerjasama atau gotong royong bisa dilakukan di berbagai bidang kehidupan. 2. Bentuk-bentuk sikap kerjasama yang dapat ditunjukkan antar anggota keluarga antara lain. A. Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian rumah. B. Menjaga kebersihan lingkungan rumah. C. Mematuhi setiap aturan yang telah ditetapkan dalam keluarga. D. Mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama. 3. Bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilaksanakan di lingkungan masyarakat antara lain. A. Pelaksanaan kerja bakti untuk kebersihan lingkungan. B. Membantu tetangga yang sedang mengalami kesusahan. C. Ikut serta melaksanakan program sistem keamanan lingkungan seperti Siskamling. Mematuhi aturan yang ada dalam masyarakat. 4. Bentuk kerjasama dalam masyarakat dalam bidang budaya dapat dilakukan melalui A. Menghormati dan menghargai keberagaman budaya di daerah dengan mengadakan festival budaya. B. Melaksanakan pertukaran budaya daerah untuk mempertebal rasa persatuan dan kesatuan. C. Bekerja sama menjalin persaudaraan antar daerah dengan menghilangkan sikap primordialisme. 5. Bentuk kerjasama bidang ekonomi dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan cara A. Kerjasama dalam membayar pajak. B. Kerjasama mendirikan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. C. Kerjasama memberikan bantuan modal usaha kepada pengusaha kecil dengan sistem pengembalian yang tidak merugikan pengusaha kecil. 6. Bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam masyarakat dapat dilakukan melalui cara-cara A. Melaksanakan kegiatan ronda malam atau Siskamling.
B. Membentuk kemitraan antara polisi dan masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan yang terjadi. C. Ikut serta dalam upaya kegiatan bela negara sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. 7. Sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam menjalin kerjasama antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat antara lain saling tenggang rasa, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. 8. Sikap-sikap tidak terpuji yang harus dihindari dalam mengembangkan dan menjalin kerjasama antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat antara lain sikap fanatik, sikap individualisme. 9. Bentuk kerjasama antar umat beragama dalam masyarakat dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. A. Saling memberikan bantuan bila terkena musibah bencana alam. B. Toleransi hidup beragama, kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. C. Menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah. D. Bekerja sama dan tolong-menolong tanpa membeda-bedakan agama. E. Tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Dalam lingkup yang lebih sempit, kerjasama dapat juga dilakukan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dalam lingkup yang lebih luas, kerjasama dilakukan di berbagai bidang baik dalam bidang sosial dan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Kerjasama antar umat beragama. 1. Bentuk kerjasama di lingkungan rumah. Keluarga adalah masyarakat terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun masyarakat terkecil, keluarga merupakan lingkungan pertama pengenalan pendidikan sebelum sampai ke masyarakat. Setiap anggota keluarga mempunyai peran yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Bentuk-bentuk sikap kerjasama yang dapat ditunjukkan antar anggota keluarga antara lain. A. Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian rumah. B. Menjaga kebersihan lingkungan rumah. C. Mematuhi setiap aturan yang telah ditetapkan dalam keluarga. D. Mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama. 2. Bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat. Masyarakat terdiri dari beberapa individu yang hidup bersama dalam wilayah tertentu, bergaul dalam waktu yang lama, mempunyai aturan yang mengatur bagaimana warga masyarakat berperilaku sehingga memunculkan kesadaran diri pada setiap warganya sebagai satu kesatuan. Bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilaksanakan di lingkungan masyarakat antara lain. A. Pelaksanaan kerja bakti untuk kebersihan lingkungan. B. Membantu tetangga yang sedang mengalami kesusahan. C. Ikut serta melaksanakan program sistem keamanan lingkungan (Siskamling). D. Mematuhi aturan yang ada dalam masyarakat. 3. Bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya. Bentuk kerjasama dalam bidang sosial dapat dilakukan antara lain melalui A. Gotong royong memperbaiki jembatan yang roboh, kebersihan lingkungan, menjaga kepentingan lingkungan yang sifatnya untuk kepentingan umum. B. Membantu tetangga saat mengalami kesusahan, misalnya bersama-sama membantu mendirikan rumah tetangga yang roboh karena angin topan. C. Membantu korban bencana alam sesuai dengan kemampuan. D. Memberikan informasi kepada pihak berwajib jika ada peristiwa kriminal di sekitarnya. Bentuk kerjasama bidang budaya dapat dilakukan melalui A. Menghormati dan menghargai keberagaman budaya di daerah dengan mengadakan festival budaya. B. Melaksanakan pertukaran budaya daerah untuk mempertebal rasa persatuan dan kesatuan. C. Bekerja sama menjalin persaudaraan antar daerah dengan menghilangkan sikap primordialisme. 4. Bentuk kerjasama bidang ekonomi. Bentuk kerjasama bidang ekonomi dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan cara A. Kerjasama dalam membayar pajak, di mana para wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak, sementara pemerintah dengan kewenangannya menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. B. Kerjasama mendirikan koperasi di mana koperasi dibentuk oleh para anggota dijalankan oleh anggota dan hasilnya untuk kepentingan anggota. C. Kerjasama memberikan bantuan modal usaha kepada pengusaha kecil dengan sistem pengembalian yang tidak merugikan pengusaha kecil. 5. Bentuk kerjasama bidang pertahanan dan keamanan. Bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam masyarakat dapat dilakukan melalui A. Melaksanakan kegiatan ronda malam atau siskamling untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. B. Membentuk kemitraan antara polisi dan masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan yang terjadi. C.
C. Ikut serta dalam upaya kegiatan bela negara sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. 6. Bentuk kerjasama antar umat beragama. Sebagai bangsa yang religius, negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Kerjasama antar umat beragama adalah kerjasama dalam hal upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan toleransi. Sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam menjalin kerjasama antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat antara lain. A. Saling tenggang rasa. Saling menghargai. Toleransi antar umat seagama dan umat yang berbeda agama. B. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. C. Melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. D. Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara. E. Sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Sikap-sikap tidak terpuji yang harus dihindari dalam mengembangkan dan menjalin kerjasama antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat antara lain. A. Sikap fanatik sempit, yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar. B. Sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Bentuk kerjasama antar umat beragama dalam masyarakat dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. A. Saling memberikan bantuan bila terkena musibah bencana alam. B. Toleransi hidup beragama, kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. C. Menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah. D. Bekerja sama dan tolong-menolong tanpa membeda-bedakan agama. E. Tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain.